Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Sudah lama kita tidak jumpa ya Bunda ya. Kali ini kita akan membahas tentang 1000 hari pertama kehidupan. Mungkin ada salah satu Bunda semua yang rumahnya ditempel stiker seperti ini Bunda. Ada? Dengan adanya stiker itu berarti tanda di rumah Bunda itu ada yang kelompok tertentu yang perlu diperhatikan. Bisa ibu hamil, bayi, atau balita. Pernah dengar Bunda 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. 1000 hari pertama kehidupan anak merupakan periode emas dalam menentukan tumbuh kembang anak kita. 1000 HPK itu adalah 270 hari itu masa di dalam kandungan, dan 730 hari itu masa setelah lahir, yaitu 2 tahun pertama kehidupan anak. 2 tahun pertama begitu bayi lahir, umur 1 tahun, umur 2 tahun itu adalah masa pertumbuhan yang sangat cepat, sehingga itu merupakan periode emas. Jadi 270 hari di dalam kandungan dan 730 hari setelah lahir itu adalah 1000 hari pertama kehidupan anak. Cara mudahnya menghitung yaitu dengan 9 bulan di dalam kandungan dan setelah lahir sampai anak usia 2 tahun. Itu adalah masa emas Bunda, masa emas periode anak untuk mencapai pertumbuhan fisik maupun pertumbuhan kejiwaan yang maksimal. Terus gimana Bunda menghadapi 1000 HPK atau masa periode paling penting, paling kritis, sehingga kita harus memperhatikan betul-betul agar anak kita berkualitas, agar ibu kita berkualitas. Maka jadilah orang tua hebat, yaitu dengan memperhatikan langkah-langkah 1000 HPK. Di masa 1000 HPK itu kita ingat pesan dari Kementerian Kesehatan, ada 9 pesan. Yang pertama, ketika hamil, ibu makanlah yang bergizi seimbang, beraneka ragam. Jangan berpantang makanan. Ini memenuhi nutrisi bayi di dalam kandungan, sehingga bayi di dalam kandungan tumbuh maksimal, tumbuh kecukupan gizinya, sehingga pertumbuhan organ-organ, pertambahan berat badan, panjang badannya menjadi maksimal. Inilah masa dimana kita sekarang lagi tren ya Bunda, mencegah terjadinya stunting. Itu makanan ibu hamil harus beraneka ragam, bergizi seimbang. Kemudian yang kedua, periksakan kehamilan minimal 4 kali selama 9 bulan, yaitu di trimester pertama 1 kali, trimester kedua 1 kali, trimester ketiga 2 kali, minimal 4. Kemudian yang ketiga Bunda, minum tablet tambah darah. Jadi seorang ibu hamil harus minum tablet tambah darah minimal 90 tablet. Karena kejadian di Indonesia itu ibu hamil 50%-nya mengalami anemia. Jadi ada 10 ibu hamil 5 anemia, ada 2 orang ibu hamil 1-nya anemia. Anemia ini sangat berbahaya Ibu, karena anemia ini kualitas darahnya itu tidak bagus, sehingga mengantarkan oksigen, mengantarkan makanan ke bayi itu tidak maksimal, sehingga bayi kekurangan gizi. Di samping itu ada tanda bahaya lain ketika terjadi anemia, yaitu bisa mudah terjadi keguguran, persalinan dengan perdarahan dan sebagainya. Dan ini ibu hamil anemia juga resiko stunting Bunda bagi bayinya. Kemudian yang keempat adalah IMD, inisiasi menyusui dini. Jadi ketika anak kita ingin berkualitas secara fisik maupun kejiwaannya, maka lakukanlah IMD, inisiasi menyusui dini, yaitu begitu bayi lahir ditumpangkan ke dada ibu, sehingga bayi bisa mencari puting susu sendiri, kemudian menyusu secara otomatis. IMD ini menjadi penting sekali Bunda, karena IMD ini awal dari pelaksanaan suksesnya nanti ASI eksklusif. Kemudian selanjutnya yang keberapa Bunda? Yang kelima ya, poin kelima yaitu ASI eksklusif. Jadikan ASI eksklusif itu awal kehidupan yang baik. Begitu bayi lahir, kita IMD, kemudian lanjutkan dengan ASI eksklusif, yaitu memberikan ASI saja sampai usia 6 bulan.
tidak diberi makanan yang lainnya. Kemudian poin yang keenam adalah timbangkan bayi atau balita kita rutin tiap bulan. Penimbangan bayi ini penting sekali Bunda, karena untuk mengetahui status gizi anak kita. Apakah anak kita itu naik berat badannya. Naik berat badan itu tandanya fisiknya tumbuh, fisiknya panjangnya, berat badannya itu tumbuh menjadi besar, menjadi panjang. Kemudian selanjutnya poin ke-7 ya Bunda, dari 9 pesan 1000 HPK adalah imunisasi wajib dasar lengkap. Imunisasikan anak kita itu sampai 9 bulan yang wajib, sampai campak, rutin, sesuai jadwal waktu. Karena imunisasi ini bisa mencegah penyakit-penyakit yang berbahaya, misalnya campak, kemudian TBC, kemudian hepatitis. Penyakit-penyakit seperti itu ketika anak kita atau bayi kita terkena penyakit semacam itu bisa mengganggu tumbuh kembang si anak. Jelas nanti pertumbuhan fisik, panjang badan, berat badan, kemudian pertumbuhan kejiwaan menjadi terganggu. Padahal usia 0 sampai 2 tahun itu adalah periode emas, periode di masa pertumbuhan fisiknya masih sangat cepat, kemudian pertumbuhan otaknya juga sedang maksimal. Kemudian kita lanjutkan yang ke-8, yaitu lanjutkan ASI sampai usia 2 tahun. Setelah bayi kita usia 6 bulan, diberikan pendamping ASI. Jadi mulai 6 bulan anak kita sudah mulai makan, kemudian 6 bulan ke atas kita lanjutkan MPASI dan ASI sampai usia 2 tahun. Kita mengingat Bunda bahwa ASI itu penting sekali. Selain zat-zat gizinya lengkap dan berkualitas bagus, tiada tanding, juga proses menyusui itu adalah proses bonding, proses kedekatan jiwa ibu dan bayi kita, sehingga perkembangan kejiwaannya akan tumbuh dengan baik. Kita tahu anak yang sehat itu adalah anak yang pertumbuhan fisiknya maksimal, kejiwaannya juga tumbuh dengan baik. Jadi sehat itu adalah sehat fisik dan juga sehat secara perkembangan atau kejiwaan. Kemudian Bunda, pesan yang terakhir dari 1000 HPK yaitu yang ke-9 ya Bunda ya. Jadi berikan MPASI secara bertahap. Pertama di usia 6 bulan, kemudian 9 bulan dan di atas 1 tahun. Bertahap dari yang pertama umur 6 bulan adalah bubur kental, kemudian 1 tahun ke atas sudah mulai makanan dengan cincang atau halus, kemudian selanjutnya di atas 1 tahun ke atas sudah mengikuti makanan keluarga. Berikan MPASI secara bertahap, lengkap dan bergizi seimbang. Demikian Bunda, 1000 HPK, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bunda semua. Jangan lupa like dan share bila diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bunda yang baru menonton video saya di channel Elo Asmara, perkenalkan, saya Elo Asmara, ahli gizi di Puskesmas Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Bagi Bunda yang ingin memperoleh informasi tentang gizi maupun konsultasi, bisa menghubungi saya lewat WA yang ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info-info dari video-video berikutnya.